Assalamualaikum, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Oriza Nurwanti. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apakah pendidikan dan pengajaran merupakan istilah yang sama? Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih banyak berfokus pada mengajar saja, bukan mendidik. Selanjutnya, saya hanya berusaha menyampaikan materi tanpa memahami karakteristik murid. Saya juga selalu menganggap semua anak memiliki cara belajar yang sama. Anak visual, anak yang gaya belajarnya audio dan kinestetik, saya tetap perlakukan sama. Saya pribadi menganggap murid yang mendapatkan nilai yang besar adalah yang paling pintar. Padahal ada beberapa murid yang mungkin tidak pintar dalam sisi kognitif, tetapi dia bagus di sisi afektif dan sisi psikomotoriknya. Selanjutnya, karena saya mengajar fisika, saya hanya menekankan pada metode menghafal tanpa harus memahami konsep. Padahal fisika itu adalah selain rumus, konsep juga perlu dipahami. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas kurang memberikan ruang kepada murid untuk aktif di dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya menerapkan pendidikan, bukan hanya pengajaran di dalam kelas. Yang kedua, seharusnya saya lebih mengenal karakteristik anak sebelum saya memulai pembelajaran, sehingga saya bisa mengetahui karakteristik murid dengan baik. Selanjutnya, seharusnya saya melakukan diagnosa gaya belajar anak dan membedakannya saat pembelajaran. Karena gaya belajar anak itu berbeda-beda, ada yang visual, audio, dan juga kinestetik. Selanjutnya, seharusnya saya tidak menganggap kepintaran murid itu dari aspek kognitif saja, melainkan dari beberapa aspek, yaitu aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Seharusnya di dalam pembelajaran fisika, saya membiarkan peserta didik memahami konsep materi melalui pendekatan ilmiah, bukan hanya sekedar menghafal rumus saja. Saya juga harus memberikan ruang dan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya di dalam pembelajaran. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan pendekatan student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 dengan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, saya harus mengenali karakteristik dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, saya sebagai guru harus memberikan contoh dan motivasi kepada peserta didik agar tercipta budi pekerti yang baik seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Akhir kata dari saya, pengajaran itu
umumnya untuk memerdekakan manusia secara lahirnya, sedangkan pendidikan untuk memerdekakan manusia secara batinnya. Semoga video ini bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.